Hai, perkenalkan nama saya Jessica Angela Rarun dari kelas 6 Manajemen Bisnis 4, Politeknik Negeri Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang IRR atau Internal Rate of Return. Oke, yang pertama perlu diketahui dahulu apa itu IRR. IRR atau Internal Rate of Return merupakan metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan jumlah nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk dalam perhitungan IRR. Di dalam Internal Rate of Return itu ada beberapa kolom. Yang pertama adalah tahun, yang kedua adalah cash out. Nah, cash out adalah uang yang Anda keluarkan. Di tahun ke-0, uang yang kita keluarkan adalah modal yang diperlukan untuk membangun usaha tersebut atau biasa disebut investasi, misalkan 38 juta rupiah. Lalu, untuk tahun pertama sampai tahun yang ke-5, itu adalah angsuran pokok. Selanjutnya ada cash in. Cash in itu uang yang masuk di perusahaan yang pertama didapat dari laporan rugi laba atau income statement. Income statement digunakan untuk menghitung laba bersih, kemudian depresiasi didapat dari tabel total depresiasi. Kemudian kita menghitung net cash flow-nya. Net cash flow itu rumusnya adalah cash in kurang cash out sama dengan net profit tambah depresiasi dikurangi cash out. Sehingga untuk tahun ke-0, 0 tambah 0 dikurangi 38 juta, hasilnya sama dengan minus 38 juta. Untuk tahun pertama, 13.760.795 rupiah ditambah 9.900 dikurangi 7.261.565 rupiah, hasilnya sama dengan 16.399.230 rupiah. Untuk tahun kedua, 31.280.213 rupiah ditambah 9.900 dikurangi 8.713.878 rupiah, hasilnya sama dengan 32.466.335 rupiah. Untuk tahun ketiga, 34.746.782 rupiah ditambah 9.900 dikurangi 10.456.653 rupiah, hasilnya sama dengan 34.190.129 rupiah. Untuk tahun keempat, 45.306.508 rupiah ditambah 9.900 dikurangi 12.547.984 rupiah, hasilnya sama dengan 42.658.524 rupiah. Dan untuk tahun kelima, 51.839.079 rupiah ditambah 9.900 dikurangi 15.057.581 rupiah, hasilnya sama dengan 46.681.498 rupiah. Berikutnya ada yang disebut discounted cash flow. DCF atau discounted cash flow adalah salah satu metode untuk menghitung proyek pertumbuhan suatu instrumen investasi dalam beberapa waktu ke depan. Konsep DCF ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasi sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut discounted cash flow atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya adalah dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. 19% itu sama dengan 0,19. Nah, untuk tahun pertama berarti 1 per 1 plus 0,19 pangkat 1 kali 16.399.230 rupiah, hasilnya sama dengan 13.780.866 rupiah. Untuk tahun kedua, 1 per 1,19 pangkat 2 kali 32.466.335 rupiah,
hasilnya sama dengan Rp22.926.584. Untuk tahun ketiga, 1/1,19 pangkat 3 kali Rp34.190.129, hasilnya sama dengan Rp20.926.584. Untuk tahun keempat, 1/1,19 pangkat 4 kali Rp41.658.524, hasilnya sama dengan Rp21.272.473. Untuk tahun kelima, 1/1,19 pangkat 5 kali Rp46.681.498, hasilnya sama dengan Rp19.561.852. Selanjutnya, untuk yang 30% caranya juga sama, yaitu untuk tahun pertama berarti 1/1 plus 0,3 pangkat 1 kali Rp16.399.230, hasilnya sama dengan Rp12.614.792. Untuk tahun kedua, 1/1,3 pangkat 2 kali Rp32.466.335, hasilnya sama dengan Rp19.210.849. Untuk tahun ketiga, 1/1,3 pangkat 3 kali Rp34.190.129, hasilnya sama dengan Rp15.562.189. Untuk tahun keempat, 1/1,3 pangkat 4 kali Rp42.658.524, hasilnya sama dengan Rp14.935.935. Dan untuk tahun kelima, 1/1,3 pangkat 5 kali Rp46.681.498, hasilnya sama dengan Rp12.572.685. Kemudian kita totalkan sehingga total dari 19% yaitu Rp59.830.738, dan total dari 30% yaitu Rp36.896.450. Nah, IRR biasanya dibandingkan dengan MARR. Dalam kasus ini diketahui MARR-nya 20%. MARR sama dengan minimum attractive rate of return. Apa itu MARR? Adalah tingkat pengembalian suku bunga yang menarik. Kemudian sekarang kita hitung IRR-nya. Untuk menghitung IRR, rumusnya yaitu 19% tambah total DCF 19% bahagi total DCF 19% kurang total DCF 30% kali 30% dikurangi 19%. Jadi, IRR 19% tambah Rp59.830.738 bahagi Rp59.830.738 dikurangi Rp36.896.450 kali 11%, hasilnya sama dengan 30%. Nah, artinya IRR lebih dari MARR, maka bisnis itu bagus atau menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Thank you.